Ini rahasia. Saya mau menyampaikan sedikit bocoran dari Badan POM ya untuk perusahaan-perusahaan obat tradisional atau obat herbal selepas ya beberapa waktu lalu kejadian banyak sekali anak-anak yang gagal ginjal. Mau tahu bocoran dari Badan POM tersebut? Ya saksikan terus video ini sampai selesai, jangan skip. Bersama saya Nova Noe, oke? Ya, karena kejadian beberapa waktu yang lalu, ya terkait dengan banyaknya kasus anak-anak yang terkena gagal ginjal, ya, yang disinyalir karena obat-obatan farmasi yang menggunakan 4 pelarut yang mengandung EG dan DEG di atas ambang batas. Ya, pelarutnya apa saja? Ya, saya sampaikan kembali. Yang pertama adalah propylene glycol, kemudian yang kedua adalah polyethylene glycol, yang ketiga sorbitol, dan yang keempat adalah gliserin. Nah, ini sebetulnya kejadiannya adalah di industri farmasi obat-obatan. Tapi kemudian, ya karena Badan POM ini merupakan instansi yang menaungi banyak industri, ya, obat-obatan, kemudian kosmetik dan makanan, ya termasuk salah satunya adalah obat tradisional, makanya Badan POM kemudian ya mewacanakan, nah ini bocoran, memang belum disahkan ya, tapi Badan POM kemudian akan nantinya, ya yang pertama adalah, ya bocoran yang pertama adalah cairan obat dalam itu akan masuk kategori yang high risk, ya beresiko tinggi. Ya, cairan obat dalam apapun itu masuk dalam kategori high risk atau beresiko tinggi, sehingga kalau beresiko tinggi atau high risk artinya kita sebagai produsen itu harus lebih memberikan informasi-informasi yang lebih lengkap terkait dengan produk yang akan didaftarkan tersebut, ya berbeda kalau dengan yang low risk, artinya waktu pendaftarannya pun ya proses keluarnya itu akan lebih lama dibandingkan dengan yang low risk. Yang pertama bocorannya. Nah, yang kedua bocorannya adalah karena masalah tadi itu ya EG dan DEG di atas ambang batas itu, pada akhirnya Badan POM akan memberlakukan bahwa untuk CPOTB ya tahap 1 dan tahap 2 itu tidak bisa memproduksi ya cairan obat dalam yang mengandung 4 pelarut tadi. Ya, apa saja tadi? Propylene glycol, polyethylene glycol, sorbitol, dan juga gliserin. Nah, CPOTB tahap 1 dan tahap 2 yaitu tidak bisa memproduksi produk ya yang menggunakan 4 bahan tadi. Lalu bagaimana dong? Lalu bagaimana solusinya? Nah, kemudian solusinya nantinya Badan POM akan mengeluarkan kebijakan bahwa boleh-boleh saja silahkan untuk memproduksi dengan 4 pelarut tadi, asalkan dengan satu syarat. Ya, dengan satu syarat bahwa fasilitas produksinya itu bukan tahap 1, bukan tahap 2 ya, tapi sudah full aspek. Ya, full aspek itu artinya apa? Sudah ada layout tertentu yang disarankan oleh Badan POM. Misalkan sudah ada HVAC-nya ya. HVAC itu untuk pengatur udara, kelembapan, dan lain-lain ya. Nah, itu diperbolehkan kalau sudah masuk fasilitas produksinya di full aspek. Jadi bagi teman-teman ya, teman-teman, ini sebetulnya belum disahkan oleh Badan POM ya, belum keluar perkanya ya atau peraturannya lah gitu ya. Tapi kedepannya saya rasa itu pasti akan dikeluarkan oleh Badan POM ya. Jadi mulai dari sekarang ya kita memang harus berpikir lebih keras lagi nih sebagai produsen obat-obatan tradisional. Kenapa? Ya karena itu levelnya dinaikkan ya. Bisa jadi ini adalah peluang, tantangan bagi kita sebagai produsen, tapi mungkin tentu ini memerlukan modal ya. Untuk membuat fasilitas produksi yang full aspek itu memang membutuhkan modal yang lebih tinggi ya. Di beberapa vendor yang pernah saya temui, yang pernah saya ajak diskusi ya, untuk membuat sistem sampai ke full aspek itu tata udaranya saja itu di atas 1 miliar. Jadi ya memang ini pasti akan berat ya. Ini akan berat bagi UKOT ya, bagi industri yang masih kecil, industri mikro begitu ya, untuk bisa sampai ke full aspek. Tapi di sini juga Badan POM juga punya kebijakan
Ya, kita tinggal memberikan komitmen saja, bersurat, bertanda tangan di atas materai. Kira-kira berapa lama kita mampu untuk bisa sampai ke full aspek. Kalau misalkan kita tetap bersikukuh ingin memproduksi cairan obat dalam yang menggunakan 4 pelarut tadi, kalau enggak sih nggak ada masalah, silahkan saja di tahap 1. Ya, misalkan bikin minyak gosok kah atau bikin apa gitu ya, selain cairan obat dalam yang diminum begitu ya, itu dipersilahkan untuk di tahap 1 atau tahap 2. Tapi kalau misalkan mau menggunakan 4 pelarut tadi, ya kemungkinan besar nanti target berikutnya dari Badan POM adalah semua industri itu harus ya full aspek. Ya, full aspek itu apa? Full aspek itu tadi punya layout yang sudah disyaratkan oleh Badan POM. Salah satunya adalah tadi yang punya HVAC tadi itu ya, sistem tata udara yang lebih tertata dengan lebih baik lagi. Ini mirip iot sih ya, lebih mirip iot. Dan ini tentu akan memberatkan bagi pelaku industri yang masih mikro, yang modalnya ya masih pas-pasan gitu kan. Tapi ya mau bagaimana lagi ya, ini adalah bocoran singkat yang saya sampaikan ya, yang beberapa belum keluar peraturannya ya, beberapa belum keluar peraturannya, tapi saya kira nanti pasti akan keluar peraturan tersebut. Jadi kita harus bersiap-siap. Oke ya, bagi teman-teman yang menonton video ini, jangan lupa dukung channel saya dengan support ya. Yang pertama like, subscribe, dan juga boleh berkomentar, boleh di-share ya kepada teman-temannya. Dan saya ucapkan terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.